Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya, sehingga kita bisa belajar kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan masih pelajaran yang pertama ya. Oke, kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang baru, ya, kita ingat kembali ya, laporan itu adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau yang diberitakan, baik secara lisan maupun tertulis, ya, dan yang namanya laporan, ya, itu biasanya, kita belajar teks laporan hasil pengamatan, ya, berarti sebelum membuat laporan, kalian harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya teman-teman, teks laporan ya. Teks laporan yaitu teks karangan yang berisikan paparan peristiwa suatu kejadian atau kegiatan yang telah terjadi. Kemudian, teks laporan hasil pengamatan itu juga berisi laporan hasil pengamatan suatu objek atau peristiwa. Jadi hampir sama ya teman-teman. Intinya yang namanya laporan hasil pengamatan berarti kalian membuat laporannya setelah melakukan pengamatan. Jadi laporan tersebut harus berdasarkan fakta yang benar ya, sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi dibuat secara jelas, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan aslinya. Nah, teman-teman juga bisa mendeskripsikan ya hasil teks laporan hasil pengamatan kalian dalam bentuk cerita ya. Setelah kalian amati, kalian buat laporannya. Kemudian kalian bisa melaporkannya ya atau menggambarkannya intinya ya di dalam sebuah paragraf baru ya, bisa seperti itu. Ya, intinya teman-teman harus harus secara jelas ya membuat laporannya. Jadi supaya mudah untuk diceritakan kembali. Jadi diambil intinya kemudian diceritakan kembali dengan jelas. Supaya pembaca bisa memahami dengan mudah gitu ya. Oke, selanjutnya struktur teks laporan pengamatan ya, atau bagian-bagiannya ya. Nah, dalam sebuah laporan ya, tentu saja harus ada yang namanya waktu dan tempat. Ya, kapan terjadinya atau kapan dilakukannya pengamatan ya. Kapan atau di mana tempatnya itu harus dituliskan. Ya, kemudian tujuannya apa dan hasilnya apa dituliskan. Oke, yang pertama yaitu objek atau sasaran ya. Objeknya apa sih yang diamati gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan kunjungan. Nah, tujuannya apa melakukan kunjungan ini? Berarti ini laporan kunjungan ya. Tergantung kunjungan atau penelitian. Nah, seperti itu. Disesuaikan saja ya. Nanti misalnya kalian praktek. Yang ketiga, waktu kunjungan ya. Kapan waktunya? Ditulis secara jelas ya, tanggal, hari, bahkan kalau perlu jamnya. Yang keempat, tempat kunjungan. Nah, di mana tempatnya? Itu juga harus ditulis jelas. Yang kelima, hasil pengamatan. Nah, hasilnya apa yang diamati itu ya? Kalian juga bisa menuliskannya dengan lengkap ya. Supaya laporan yang kalian buat itu lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Yang keenam, kesimpulan laporan. Nah, kalian juga harus menyantumkan atau menyertakan kesimpulannya ya. Jadi ketika ada pembaca, jadi begitu melihat kesimpulannya langsung mengerti ya, memahami apa maksud dari
atau apa isi dari teks laporan pengamatan itu ya. Oke, selanjutnya nah, dalam mencari informasi dari teks laporan hasil pengamatan ya. Bagaimana caranya untuk mencari informasi dari teks yang disajikan? Ya, tentu saja yang pertama membaca ya, membaca dengan teliti, membaca dengan seksama hasil laporannya begitu ya. Benar-benar dipahami. Kemudian yang kedua, mencari ide pokok ya. Kita sudah belajar tentang ide pokok ini kelas 4 ya. Kelas 5 juga diulang lagi. Kalian insya Allah sudah bisa ya mencari ide pokok. Bagaimana caranya? Kalian cari dulu kalimat utamanya atau inti dari permasalahan atau pembicaraan ya, topiknya apa di situ. Kemudian mencatat informasi penting. Ini sangat perlu sekali ya, sangat penting nih supaya jangan terlewat ya, karena menghindari lupa ya, menghindari faktor lupa nih ya. Jadi lebih baik dicatat dengan coret-coretan atau buku catatan kecil seperti itu ya. Selanjutnya kalian bisa menuliskan kembali dalam bentuk diagram ya. Misalnya seperti ini, hasil pengamatan tentang apa, misalnya ditulis tuh, titik-titiknya boleh ditulis ya. Kemudian paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, paragraf 4 apa. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kenapa bisa berupa paragraf laporannya? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwasannya hasil laporan tadi bisa dideskripsikan dalam bentuk paragraf baru gitu ya. Jadi dikembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Nah, kalau misalkan hasilnya banyak, bisa paragrafnya lebih dari 1 seperti itu ya. Bisa 2, 3, 4, bahkan bisa 5 gitu ya. Jadi disesuaikan dengan hasilnya, seberapa banyak hasil yang diperoleh dari pengamatan tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya menyusun kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, yang harus dilakukan sebelum membuat kesimpulan adalah membaca. Nah, tentu saja membaca saksama ya, dari awal sampai akhir harus dengan teliti gitu ya. Kalau nggak dibaca, nggak tahu nanti intinya apa. Kemudian mencari di pokok tiap paragraf. Ya, setiap paragraf ada ide pokoknya. Nah, dicari itu. Ya, dengan cara mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat? Ya, ide pokok berada di dalam kalimat utamanya, harus sudah paham ya. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Ya, jadi ketika sudah menemukan ide pokoknya, maka dengan mudah akan membuat kesimpulannya ya. Jadi diambil intisarinya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian juga harus tahu ya bahwasannya laporan yang baik itu harus disajikan secara jelas ya, secara secara lengkap ya, dengan menggunakan bahasa yang baik ya, yang jelas. Kemudian ada bukti-buktinya ya. Bisa disertakan dengan foto ya, boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan fakta. Ya, karena ini termasuk non fiksi ya, hasil pengamatan. Ya, teman-teman, ini saja materi kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.